Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam diskusi kebangsaan. Kita bersama dengan Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Selamat datang Pak, Assalamualaikum. Pemirsa, kali ini kita akan membahas lagi satu isu yang cukup menarik dan menjadi perhatian publik, karena juga kembali lagi bahwa isu viral ini menjadi pro dan kontra di masyarakat, Pak Tri, yaitu terkait sebenarnya perjanjian atau MOU ya, tiga kesepakatan antara pemerintahan Indonesia dengan Singapura yang kemarin di tanggal 25 Januari 2022 antara PMLI dengan Pak Jokowi, yaitu 3 MOU. Satu terkait kesepakatan perjanjian ekstradisi, terus juga dua itu terkait perjanjian FIR ya Pak ya, tentang informasi penerbangan Pak ya. Yang ketiga, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Nah, mungkin dari 3 MOU yang ditandatangani kan paralel harus berjalan kan, kabarnya begitu Pak, harus berjalan karena satu paket. Nah, itu mungkin 2 hal yang menarik yang mungkin kita bisa bahas Pak. Mungkin Pak Tritamtomo sebagai mantan prajurit bisa memberikan masukan terkait ditandatangannya 3 MOU ini. Ya, satu terkait perjanjian kerjasama pertahanan, dan kedua adalah terkait informasi penerbangan. Ini kan satu hal yang sangat sensitif dan juga harus menjadi fokus dari Panglima TNI dan juga Menhan, karena ini terkait kedaulatan Pak. Karena kalau nggak salah dalam perjanjian militer itu ada MTA Pak, military area, yang artinya militer Singapura boleh berlatih atau menggunakan wilayah udara di Indonesia, dan itu pun bisa melibatkan pihak ketiga. Itu suatu hal yang mungkin harus dikritisi dan juga mungkin harus ada semacam solusi, karena memang ini sudah ditandatanganin, artinya kan memang harus ada semacam jalan keluar sehingga kedaulatan Indonesia tetap terjaga. Mungkin itu Pak yang perlu kita bahas hari ini, pemirsa. Mungkin yang pertama itu Pak, seberapa penting sih sebenarnya kerjasama pertahanan ini, mengingat ini kan sebenarnya sudah pernah dilakukan ketika zaman pemerintahan Soeharto dulu Pak, dan itu pun cuma bertahan 5 tahun, dan itu terus ini karena yang sekarang muncul adalah seakan-akan ini kayak barter aja, ekstradisi oke, boleh, tapi Singapura boleh menggunakan wilayah udara Indonesia untuk latihan bersama melibatkan pihak ketiga. Mungkin dari Pak Tritamtomo bisa memberikan masukan karena ini terkait kedaulatan Pak. Baik, ini menarik untuk dibahas dan diketahui oleh publik bahwa apa yang disampaikan oleh pembawa acara ini suatu hal yang luar biasa. Karena tadi sudah disampaikan, ini menyangkut kedaulatan bangsa. Nah, tentunya ini menarik untuk disimak dan coba kita berbagi pengalaman, saya sebagai mantan prajurit, agar kita tidak masuk ke wilayah killing ground yang kita siapkan sendiri. Di sini perlu adanya suatu kehati-hatian dan kecermatan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita harus paham dan memahami bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategik hari ini mengharuskan kita sebagai anak bangsa dalam menyiapkan segala sesuatunya harus berdasarkan aturan main yang berlaku, yang termaktub di dalam undang-undang yang sudah ada. Tolong dinamika perkembangan itu yang kita harus lihat, bagaimana sekarang ketegangan antar Ukraina dengan Soviet. Bagaimana Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, sampai dengan Selat Taiwan. Bagaimana perkembangan Sabah, Filipina Selatan. Bagaimana kondisi di Burma. Bagaimana hubungan antara RRC dengan Amerika. Kemudian kita lihat dari dinamika perkembangan internasional tadi pada regional. Tentu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, batas antar negara nggak ada lagi. Amerika bisa diakses orang di pucuk gunung Wonosari. Karena
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat diakses secara langsung. Jadi tidak ada satu negara pun, satu petugas sekalipun yang mampu meniadakan keterbukaan informasi publik itu. Kemudian yang ketiga, kepada lokal sendiri, dampak COVID sampai hari ini masih menjadi perjuangan dari pemimpin bangsa ini untuk memeranginya. Ini satu kondisi yang luar biasa. Nah, judul di atas tadi merangsang. Kenapa merangsang? Karena di dalamnya ini menyangkut dengan masalah kedaulatan bangsa. Kalau kita bicara kedaulatan bangsa, isiannya adalah kehormatan, harga diri bangsa, marwah bangsa, sampai dengan hak hidup dari warga bangsa yang ada di dalam wilayah negara kita ini sendiri. Ini dipertaruhkan. Jadi dalam langkah kita membuat suatu perjanjian segala macam, jangan pernah dilupakan bahwa 4 hal tadi dipertaruhkan. Oleh karena itu pengambil keputusan, pengambil kebijakan harus hati-hati. Nah, sebelum kita mengambil satu langkah tindakan, tentunya harus berpikir jauh ke depan. Nah, oleh karena itu saya tidak ikut serta dalam rangka mengkritisi apa yang sudah diambil langkah oleh pemerintah. Saya hanya menyampaikan pedomani landasan hukum yang sudah ada dan kita miliki hari ini. Yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Indonesia di batang tubuh berulang kami sampaikan sudah jelas. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Kedaulatan kita sepenuhnya ada di tangan rakyat. Kemudian kita negara hukum. Nah, tentunya di sini kita harus melihat dari berbagai sisi. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 45, coba kita buka pasal 8. Ya. Coba kita buka pasal 8. Di situ ada 3 kementerian yang amat dominan yang mendampingi kepala pemerintahan yang disebut dengan triumvirat, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, sampai dengan Kementerian Pertahanan. Ini kementerian yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara Kementerian Luar Negeri, tolong diingat Undang-Undang Nomor 33 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Nah, tolong jangan pernah lupa, karena ini nanti akan naik menyentuh dalam judul besar tadi, bahwa kita ini adalah negara yang punya sistem polugri, kita adalah bebas aktif. Nah, ini kaitannya dengan pertahanan. Kita tidak pernah masuk dalam koalisi pertahanan dengan negara manapun. Tolong diingat di situ. Kita bebas aktif. Zero enemy, million friend. Ini yang selalu didengung-dengungkan. Nah, ini harus dipegang teguh dan digarisbawahi. Yang kedua, kita berpegang pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Kalau kita bicara tentang perjanjian internasional, butirannya ada 4 hal. Ini harus dipegang dan diingat selalu. Yang pertama, karena di dalam kita melakukan 4 hal tadi, sebagai judul di atas, itu menyangkut dengan masalah politis. Dan pernah lupa. Yang kedua, dengan masalah perdamaian. Kemudian yang ketiga, dengan masalah pertahanan. Dan yang keempat, keamanan negara. Tolong. Politis, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Baru kita lihat pada kedaulatan yang berikutnya. Kedaulatan negara. Yang keempat, hak asasi manusia sekaligus lingkungan hidup. Karena tadi disampaikan oleh pembawa acara, ada ruang yang akan digunakan oleh negara tersebut untuk digunakan sebagai latihan. Karena di sini ada harkat hidup maka warga laut, nelayan, dan lain sebagainya. Ini harus dihitung. Jadi kami masukkan, ini ada di undang-undang tentang perjanjian internasional. Oleh karena itu, yang kedua, Kementerian Dalam Negeri, kenapa dilibatkan? Karena beliau
dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi. Itu beliau punya provinsi, kabupaten, kota. Beliau punya wilayah, kemudian punya anggaran, punya program, kemudian buat rencana perencanaan lain sebagainya. Ini dia. Kemudian kenapa Kementerian Pertahanan dilibatkan? Karena tolong baca buku yang ada. Beliau itu punya visi, misi, dan grand strategi. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya tupoksi masing-masing. Oleh karena itu, triumvirat ini diminta, tidak diminta, harus masuk dan memberikan pandangan, pendapat, tinjauannya sesuai dengan tugas masing-masing, supaya beliau dalam mengambil satu keputusan ini harus merujuk pada aturan main yang berlaku. Jadi triumvirat, suka tidak suka, terlibat langsung, memperkuat dan bukan memperlemah. Nah, tentunya di sini kita harus lihat pada syarat yang tadi di depan kami sampaikan. Syarat terbentuknya negara tadi jelas. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, ada aturan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pejabat-pejabat pemerintah yang ada, tentu jangan pernah lupa, kita masuk kepada Undang-Undang ASN, Aparatur Sipil Negara. Kalau kita bicara pada Aparatur Sipil Negara, bicaranya adalah PNS dan P3K, pejabat pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Ini yang sekarang menduduki posisi pemerintahan. Tentunya beliau ini diikat oleh dua undang-undang. Satu, Undang-Undang ASN itu sendiri, yang kedua adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Diikat lagi di dalam butir Undang-Undang 45. Di dalam segala kedudukan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini segala peraturan perundangan yang berlaku. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ada hal yang perlu dipertimbangkan. Bahwa saya bicara dari waktu masih aktif jadi prajurit. Kita jangan pernah lupa, pada pemerintahan era yang lalu, pada saat Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Panglima ABRI, Panglima TNI adalah Pak Joko, kemudian kasalnya adalah Pak Slamet Subianto, kalau tidak salah. Ini kita pernah membuat satu DCA, Defense Cooperation Agreement. Di dalam notulensi segala macam, yang minta kerjasama dia, tapi yang menentukan siapa kawan saya latihan tanpa memberitahu pada kita. Kemudian dia menentukan lamanya latihan. Dan selama latihan, kita tidak boleh melintasi wilayah yang bersangkutan. Baik di wilayah laut maupun di wilayah darat. Waktu itu wilayah darat adalah Batu Raja. Nah, hal-hal seperti ini perlu ingat, supaya dalam kita membuat satu rencana perencanaan kegiatan pertahanan, ini harus dilihat, satu, bahwa kita adalah bebas aktif. Jadi jangan pernah masuk dalam pembuatan fakta pertahanan. Kalau kerjasama militer, ya, pertukaran personil, pertukaran perwira, pertukaran sekolah, segala macam, latihan bersama, itu sah, nggak ada masalah. Tapi jangan diikat dalam fakta pertahanan. Ribet. Kita akan ditarik-tarik, dan kita akan, yang dibilang tadi, zero enemy, million friend, ini yang tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu, saran dari kami, dengan pengalaman yang lalu, dengan diiming-iming sesuatu, kita lalai, kita lena. Akhirnya kita mengikuti draft apa yang diminta oleh rekan kita. Tujuannya baik, tujuan negara baik, tapi tolong belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Kalau di CA seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau fear, saya nggak paham betul, tapi karena pembawa acara ngomong, ini yang saya tahu, 0 sampai 37.000 itu adalah yang lalu
lalu lintas perudaan yang punya duit di situ. Di atas 37.000 nggak ada duitnya. Kasarnya seperti itu aja. Bagaimana ini yang ada duitnya harus bisa kita kerjasama, saling menguntungkan, saling menghormati, saling menghargai, saling memanfaatkan, tapi juga ada keuntungan yang kita dapatkan. Jangan untungan 75% mereka, kita 25%. Salah. Karena wilayah besarnya ada kita. Nah, oleh karena itu saran dari kami, dalam membuat perjanjian model seperti ini, sebaiknya mohon dilibatkan ahli bahasa. Kemudian yang kedua, mohon dilibatkan ahli hukum untuk menyisir dua bahasa, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Jadi jangan bahasa Inggris semata, harus ada dua bahasa menurut saya, supaya kita bisa membaca kesemuanya. Kenapa ada ahli hukum, ahli bahasa? Untuk menyisir, jangan sampai ada hal-hal yang bisa menyerumuskan kita sendiri masuk kepada killing ground yang kita pada akhirnya tidak bisa lepas dan tidak bisa keluar dari perjanjian itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, podomani butir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Isinya sederhana, pasal 7 itu. Pejabat pemerintah berkewajiban dalam rangka mengambil keputusan atau tindakan sesuai wewenangnya harus melalui tata peraturan yang berlaku. Tidak boleh gegabah. Ini tolong. Oleh karena itu, karena ada tulisannya seperti itu di pasal 7, sebaiknya diawali oleh tim kecil yang unsurnya dari kita seperti apa untuk mempelajari ini dengan benar. Sehingga nanti keluaran perjanjian itu komprehensif dan saling menguntungkan. Bukan menguntungkan belah pihak sebelah sana kita buntung. Ini yang kita takut. Kemudian yang ketiga, saran dari kami, prinsip AUPB, asas umum permintaan yang baik, kemanfaatan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, harus menjadi prinsip untuk kita dalam rangka melakukan kegiatan apapun. Ini. Kemudian ingat, ada pesan sesanti yang disampaikan oleh Panglima Besar Sudirman maupun oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soekarno. Yang pertama dari Bapak Presiden Soekarno, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah kita berdiri. Ulangi, di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. Ini tolong. Ini menyangkut dengan perjanjian tadi. Bapak Presiden Insinyur Soekarno mengingatkan hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan kau jual tanah milik. Kesimpulan kecilnya seperti itu. Kemudian dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Dirman. Pertahankan rumah dan pekaranganmu. Ini satu kesatuan pemimpin, Bapak pendiri tentara maupun Bapak pendiri bangsa ini. Ini luar biasa. Ini perintah peringatan buat kita sekalian. Oleh karena itu, TNI sebagai pengawal Nusa, penyelamat bangsa ini, harus berani bersama-sama Kemhan untuk memberikan saran pertimbangan yang utuh supaya kedaulatan bangsa ini tetap terjaga. Ini dari kami, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Pak. Ya, mungkin ada satu, Pak Tri. Tadi Pak Tri menyampaikan bahwa perjanjian DCA semacam ini dengan Singapura itu pernah dirintis waktu zaman Pak SBY ya. Nah, waktu itu di 2007, Pak ya. Nah, ketika itu kan kalau saya nggak salah bahwa SBY menolak karena memang seakan-akan ada barter terkait perjanjian ekstradisi dengan perjanjian DCA-nya gitu. Nah, cuman yang menarik karena ini dibahas oleh salah satu anggota dewan, Pak Prabowo merespon bahwa memang perjanjian DCA ini dan juga MOU yang satu paket tadi, yang tiga hal tadi,
itu sebenarnya sama dengan yang diajukan ketika zaman pemerintahan Pak SBY 2007. Nah, artinya kan ini apakah memang dulu nggak bisa jalan karena ada pertimbangan tertentu, sekarang jalan dengan dokumen yang sama. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan di situ. Apakah ini karena dari sisi geopolitik memang sudah berubah sehingga sekarang MOU ini bisa berjalan, waktu Pak SBY nggak bisa berjalan? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, ini sangat menarik dan sangat penting untuk diketahui oleh publik. Kenapa demikian? Kita harus tetap berpedoman pada prinsip jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Manakala kita melupakan sejarah, kita akan keblinger. Kemudian, saya tertarik dengan apa yang disampaikan, bahwa era pemerintahan Pak SBY ini pernah dilakukan. Kemudian ditunda. Kenapa ditunda? Karena ada klausul-klausul yang tidak pas mengenai daerah latihan, lama latihan, dan bagaimana perilaku untuk teman-teman yang akan terundang dalam rangka latihan itu tanpa seizin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dan lain-lain. Tentunya ini menimbulkan satu kerawanan tersendiri. Karena kita tidak bisa membaca mana kawan, mana lawan. Kita tidak bisa membaca apa ada kemungkinan niat terselubung dari kegiatan itu. Nah, di sini pertanyaan yang dilansir oleh teman-teman dari DPR, khususnya Komisi 1, tepat. Karena beliau melaksanakan 3 fungsinya. Fungsi pengawasan, kemudian fungsi penganggaran, kemudian yang ketiga adalah fungsi legislasi. Nah, tentu di sini pejabat pemerintah siapapun nggak bisa, nih gue yang paling tahu. Nggak ada. Nih gue. Nggak ada lagi begitu. Karena kita hari ini bicara kedaulatan bangsa. Jangan karena ego sektoral dan punya niat tertentu menghalalkan cara untuk friendly. Tapi friendly mengorbankan hal-hal prinsip. Kehormatan harga diri bangsa, marwah bangsa, keselamatan bangsa itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kami mohon dengan hormat dan sangat supaya warga masyarakat lebih khusus DPR RI supaya melaksanakan fungsi yang tadi disampaikan sudah sangat benar dan tepat. Oleh karena itu, Kemlu dalam rangka ratifikasi tadi harus tetap berkoordinasi dengan legislatif. Harus berkoordinasi dengan legislatif. Karena legislatif itu merupakan presentasi dari rakyat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pemilik kedaulatan ini adalah rakyat. Pejabat yang diangkat oleh presiden. Dia harus tunduk pada presiden. Nah, presiden harus mendengar suara rakyat. Itu Pak, menurut saya. Terima kasih Pak Tri Tamtomo sudah memberikan masukan yang mungkin ini bisa menjadi semacam pedoman ke depan ya, karena dengan latar belakang Pak Tri Tamtomo yang mantan prajurit tentunya, karena ini di 2007 pernah digagas dan ditunda sampai hari ini, dan hari ini terrealisasi. Kita tidak mempersoalkan kenapa perjanjian ini ditandatanganin Pak ya, kita tidak mempersoalkan itu, tapi ini adalah masukan. Tapi kembali lagi terkait benar ataupun salah pandangan publik, pemirsa lah yang akan menentukan dengan sendirinya. Begitu Pak Tri ya. Terima kasih pemirsa, kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya Dialog Kebangsaan bersama Pak Tri Tamtomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.